Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Risna SPDGR dari UPT SMP Negeri 1 Simpang. Saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan saya. Saya Ibu Hediana, guru bahasa Indonesia di kelas 77. Kami akan melaksanakan kegiatan observasi pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Heliana. Waalaikumsalam, Bu Heni. Sebelumnya kita sudah janjian ya Bu di WA semalam bahwa akan melakukan kegiatan praobservasi pada hari ini ya Bu. Baiklah, marilah kita melakukan kegiatan percakapan dengan memulainya pada pagi hari ini. Siap, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, nanti kita pada saat melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran, tujuan pembelajaran nanti apa ya Bu? Tujuan pembelajaran dengan membaca teks bacaan melalui buku, siswa dapat mengidentifikasi beragam. Dengan membaca teks bacaan buku siswa dapat mengidentifikasi keberagaman teman-teman di sekolah dengan benar. Dengan membaca teks bacaan melalui buku, siswa dapat menuliskan keberagaman yang ada di sekolah dengan benar. Lalu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan observasi pengembangan di bagian yang mana ya Bu? Kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab, pelajaran berprinsip proses, tujuan pembelajaran tercapai. Lalu strategi yang akan dilakukan pada saat praktik pembelajaran di observasi nanti apa ya? Saya akan menggunakan media pembelajaran, link video yang sudah dibagikan di WA grup kelas sehari sebelumnya agar siswa dapat menyimak terlebih dahulu di rumahnya dan melakukan kegiatan tanya jawab melalui tugas ke depan kelas. Begitu. Lalu kira-kira kapan ya Bu akan dimulai melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Saya akan mulai melaksanakan pada hari Jumat semester ini dan semoga bisa menyampaikan waktu untuk kegiatan observasi pembelajaran nanti di kelas 77. Oh, tentu saja dengan senang hati, dan pastinya Bu setelah kegiatan praobservasi nantinya ada kegiatan observasi pembelajaran. Tentunya nanti Ibu saya mau menyampaikan bahwa setelah dua kegiatan itu nanti ada pasca observasi ya Bu yang akan ditemani oleh Pak Lilian Anggara MPD selaku pengajar praktik di CGP 4 dan 10 gitu ya Bu ya. Semoga nanti Ibu bisa membersamai di percakapan pasca observasi nanti. Baik Bu, dengan senang hati. Baiklah Bu, kegiatan praobservasi ini sangat diharapkan oleh Ibu Diana agar lebih siap dan dapat melakukan observasi nanti. Bu Heliana sudah sangat baik dalam mempersiapkan segala rencana kegiatan dalam kegiatan observasi nanti. Tetaplah semangat, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu. Yang kita tutup percakapan observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Jadi, alhamdulillah kawan sehat. Semoga kita belajar pagi hari ini bisa lebih baik lagi, ya, lebih semangat lagi. Oke? Belum lagi ya? Sebelum kalian belajar seperti biasa, kita berdoa untuk ketua kelas.
coba jadi pakai aja ya. Coba Najwa, mana? Ya salah. Ya salah. Laura, mana Laura? Coba apa teks deskriptif namanya? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Ya, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang melukiskan tentang sesuatu yang sebenarnya. Jadi seolah-olah orang itu melihat, mendengar, mencium. Nah ya, karena teks deskripsi itu kan menyatakan hal yang sebenarnya. Ya, tidak dibuat-buat, tapi memang nyata, bukan bentuk khayalan, bukan. Ya, bukan secara prosedur atau teks yang lainnya, tapi teks deskripsi melukiskan hal yang sesuatu yang sebenarnya, ya. Itu sudah kita bahas yang kemarin, ya. Apa saja objeknya kalau dalam buat satu teks deskripsi? Objek yang Objek deskripsi, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pengucapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. ya. Jadi objek dalam teks deskripsi itu bisa dalam bentuk suasana, ya, ataupun benda. Ya, misalnya anak mendeskripsikan apa? Misalnya di lingkungan sekolah kita SMP 1 Simpang ini kalian disuruh mendeskripsi lingkungan SMP 1 Simpang. Nah, bisa kalian misalnya mendeskripsikan perpustakaan SMP 1 Simpang. Kalian deskripsikan apa saja yang ada di perpustakaan itu. Apa kegunaan dari perpustakaan itu? Ya, jadi kalian deskripsikan yang ada di dalam perpustakaan itu kan banyak ya. Mungkin dalam perpustakaan itu ada buku pelajaran, ya, pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan ada juga mungkin buku yang lain seperti buku cerita. Ya, siapa yang sering terfokus? Itu adalah si siswa. Nah, itu kalian deskripsikan tentang perpustakaan. Bisa juga yang lain, misalnya kalian mendeskripsikan kelas. Misalnya kita kan banyak kelas lah ya. Kelas kita banyak, bisa berapa belas kelas. Tapi satu saja misalnya kalian pilih. Misalnya mendeskripsikan kelas 91. Misalnya kalian lihat 91 itu bagaimana? Oh, situasinya sedang belajar. Itu ada gurunya, ada siswanya, berjumlah berapa misalnya. Jadi kalian jelaskan ya yang ada di kelas 91. Nah, itu. Selain itu misalnya kalian mendeskripsikan suatu benda. Benda apa misalnya, Nak? Papan tulis atau misalnya bunga atau tanaman, pohon yang ada di depan kelas. Bisa kalian deskripsikan juga, kalian jelaskan pohon apa, terus apa manfaatnya ada pohon di depan kelas, seperti itu ya. Nah, itu banyak jadi bahan objek yang bisa dijadikan sebagai bahan deskripsi. Jelas ya? Kemarin sudah dijelaskan ya tentang teks deskripsi. Coba sekarang kita lihat di halaman menyelisih ragam bahasa dalam teks sudah kemarin ya. Nah, sekarang di halaman 13 mendeskripsikan
melukiskan gambar. Nah, di sini ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar. Pertama, gambar bandrek. Anak-anak tahu apa itu bandrek? Tahu. Wah, minuman, ya, yang bentuk minuman dan terbuat dari bahan jahe, ya. Nah, di sini nanti kalian deskripsikan tentang bandrek ini, ya. Kira-kira penampilannya bagaimana? Penampilan bandrek ini, ya. Terus harus tidak, ya. Terus rasanya bagaimana? Jadi kalian deskripsikan tentang minuman bandrek, ya. Terus yang gambar yang kedua. Nah, di sini kalian lihat. Itu ada gunung Papandayan. Papandayan, ya. Nah, di sini anak-anak lihat ada apa saja di sini. Kalian deskripsikan. Dan apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat di sini? Pokoknya kalian jelaskan apa saja yang bisa kalian lihat di sini. Ya, kalian sebutkan semua. Ya, yang kalian lihat itu ada apa saja. Terus bagaimana warna matahari terbit? Nah, ini juga kalian jelaskan. Ya, ada mataharinya, artinya, ya. Terus apa yang dilukiskan awan tadi itu? Kan ada awan berarti di situ, ya. Nah, awannya bagaimana? Bentuk gambarnya. Nah, bisa anak tebak sendiri. Kira-kira lihat, ya. Nah, bisa lihat awan. Tahu awan? Tahu. Ada yang tidak tahu awan? Tahu. Siapa yang pernah lihat awan? Nah, terus ya, ya. Nah, itu. Jadi ini kalian deskripsikan juga. Yang gambar nomor 2. Terus yang nomor 3, yaki. Apa itu yaki? Kerah hitam. Pernah lihat kerah? Pernah. Siapa yang tidak pernah lihat kerah? Tunjuk tangan yang tidak pernah lihat kerah. Belum pernah sama sekali. Walaupun ya, oke, dia tidak harus secara langsung, nah, ya. Ya, bisa mungkin pernah lihat di televisi dulu atau di media sosial, tidak pernah. Belum pernah sama sekali. Pernah, tapi kalau secara langsung masih yang belum pernah. Oh, simpel apa? Ya, digambar juga tidak apa-apa. Kalau anak-anak bisa menggambar tidak apa-apa. Nah, itu bagus. Berarti ini lah, ya, bukan gambar, ya, kreatif. Nah, digambar juga tidak apa-apa kalau bisa. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan, ya. Nah, digambar tidak apa-apa. Kalau bisa gambar boleh, kalau tidak bisa tidak apa-apa digambar, ya. Tapi bagus, ya.
Tempatnya sudah kalian dulu masih salah diceknya, cek itu ya. Kalau ada yang sudah jelas boleh tanya ya. Kalau masih bingung, tanya masih bingung boleh. Bu, ini apa
Nanti, nah selesai ya, selesai ya. Nah yang ini ke depan bacakan hasil deskripsi kalian. Coba ini baik simak. Nah, simak dengan suara yang lantang ya, yang jelas. Yang lain coba simak yang lain, kira-kira sama tidak? Yang dari Bandrek ini ya? Iya, 3 deskripsi itu kamu baca semua. Bagaimana tampilan Bandrek ini? Deskripsi. Nanti gantian, tanya yang kedua. Keadaan di mana sehingga pembaca dapat melihat mendengar video dan merasakan apa yang dalam teks seperti Ada. Nyalakan ya suaranya. Yang lain simak ya. bagaimana tampilan batik ini, seperti gaya dan dalamnya kuning. Bagaimana yang tercium angin dan kekuningan, seperti apa rasanya pahit dan pedas. Apa yang kalian lihat? Pemandangan dengan gunung dan pohonan yang lebat. Bagaimana bagaimana fisika hitam, lemah dan susah makan besar dan manjat pohon. Unika bentuk hidupnya tidak. Ya. Bagaimana tampilan Bandrek ini?
buat soalnya di dia kedengeran. Seperti apa rasanya segar dan menyenangkan? Apa yang kalian lihat? Pemandangan, gunung, kapan melihat? Apa yang kalian lihat? Pohon, gunung, matahari. Warna matahari. Ya, sudah. Tadi anak-anak sudah menyimak ya dari deskripsi teman kalian sebagai tampil di depan. Bagaimana kira-kira ada yang berbeda jawabannya? Hah? Ada. Ya, pasti yang kalau intinya sama nggak ya kalian itu jawabannya nggak ya? Karena kenapa? Paling susunan kalimatnya yang kalian beda. Ya tadi ibu ya tadi dari beberapa yang maju tadi ya intinya sama, cuma mungkin penyampaian saja yang beda itu tidak masalah dalam bahasa Indonesia. Oke, deskripsi tentang banteng. Nah, banteng ini kan dalam bentuk minuman. Minuman tadi kan ada bagaimana tampilan banteng ini? Ya tadi ada menjawab bagus ya, menarik ya, jawabannya seperti itu kan, bagus, menarik. Ya, bagaimana harusnya tercium? Wangi, segar ya. Nah, seperti apa rasanya? Manis, pedas ya, asam, ada juga kan? Seperti itu, pahit. Ada pahitnya juga ya, gasum, ada yang masih ada yang pahit, ada yang manis seperti itu. Oke, terus yang kedua tentang pemandangan ya, pemandangan gunung. Apa yang kalian lihat di sana? Kalian lihat ada orang yang sedang melihat pemandangan, ada pepohonan, ada gunung, ada awan, ya kan? Nah, itu. Terus bagaimana warna matahari terbit? Kalian ngaji? Bentuk apa yang kalian lihat? Awan di pagi hari itu. Apa yang kalian lihat? Awannya bentuk apa nak? Bentuk kerucut. Tadi ada tak jawab? Yang baca tadi, yang baca tadi bentuk awannya apa? Udah? Hah? Apa? Apa? Kerucut. Ya, maksudnya kerucut kan lancip seperti itu kan ada 3 ya. Gitu. Terus yang ketiganya yaki. Bagaimana fisik yaki? Fisik kerak? Kulit kerak. Terus? Ada tangan, ada kaki, putih, ada hidung, ya kan? Kepala, ya kan fisiknya kan? Ya, unik bentuk rambutnya. Ya, unik atau tidak? Unik. Ya, karena tidak ada yang rambut banyak ya. Ya. Apa yang kalian lakukan? Nah, biasanya kera itu ngapain? Makan. Makanannya apa? Bisa. Suka bergelantungan di pohon, loncat sana, loncat sini, ya kan? Kalian bisa? Bisa seperti kera? Bisa. Yang loncat ke pohon satu dan pohon yang lain? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Beda. Ya, kenapa bedanya? Kenapa hewan dengan manusia? Ya, karena kita manusia, bukan hewan, bukan kera, ya kan? Itu paham? Jadi itu bisa dikoreksi sendiri nggak ya? Kira-kira kalau memang benar benar, kalau salah buat salah tulisnya. Boleh beda dari cara merangkai kata-katanya, tapi intinya sama. Ya, itu saja. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Materi hari ini? Tidak ada.
itu penilaian pamflet wisata. Coba anak-anak buka dulu untuk di halaman 14. Ada nak? Ada? Nah, itu kalian pelajari di rumah, kalian baca ya di halaman 14 menilai pamflet wisata. Jadi dipahami pamflet wisata itu yang bagaimana ya, dibaca. Punya di rumah itu jangan disimpan saja di lemari, di dalam tas, tapi dibuka ya, dibacain ya, pahami dulu. Nanti pas besok kita bahas lagi dari tentang. Jadi ini masih bahas tentang teks deskripsi ya, masih belum ada teks deskripsi, masalah teks deskripsi.